Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya lah kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad telah membawa obar kebenaran menerangi buta hati yang kelam yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya yang kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen Ibu Rizky Fajar Rahimati SMME dan yang saya hormati kepada teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzet Sadia dan rekan saya Afrika dan saya Elsa Gustau. Tidak lama-lama marilah kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam manajemen. Sebelumnya kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Kesuksesan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Dalam praktik manajemen modern, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, mengarahkan tim, dan mengelola sumber daya secara efektif. Pemimpin tidak hanya bertindak sebagai pengendali, tetapi juga sebagai motivator yang meningkatkan produktivitas dan menumbuhkan inovasi. Kepemimpinan transformasional mendorong moral, motivasi, dan perubahan positif dalam organisasi. Maksudnya yaitu, bagian ini menjelaskan bahwa keberhasilan sesuatu organisasi, baik itu perusahaan, lembaga pendidikan, maupun organisasial, sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam manajemen modern bukan sekedar posisi atau jabatan, tetapi kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sampai mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin efektif tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memotivasi dan menginspirasi anggota timnya, sehingga produktivitas meningkat dan muncul ide-ide baru. Salah satu gaya kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang mampu mengubah cara berpikir, meningkatkan moral, dan semangat kerja, membawa perubahan positif dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan menurut Islam. Menurut Imam Al-Mawardi dalam Ahkam Al-Sultaniyah, kepemimpinan merupakan kelanjutan dari tugas kenabian yaitu menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang ganda, mengelola kehidupan duniawi masyarakat, memastikan ajaran agama diterapkan dengan benar. Prinsip utama kepemimpinan Islam: integritas moral, kemampuan administratif, kepekaan spiritual untuk kesejahteraan umum. Maksudnya yaitu, menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, kepemimpinan dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan lanjutan dari tugas kenabian. Artinya, pemimpin tidak hanya berfungsi mengatur urusan duniawi seperti ekonomi, sosial, dan keamanan, tetapi juga berperan menjaga dan menegakkan ajaran agama agar kehidupan masyarakat berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Tanggung jawab utama seorang pemimpin dalam Islam yang pertama yaitu mengelola urusan duniawi, memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. Selanjutnya itu menegakkan ajaran agama, menjaga agar hukum dan nilai-nilai Islam diterapkan dengan benar. Prinsip dasar kepemimpinan Islam. Yang pertama itu ada integritas moral. Pemimpin harus jujur, adil, dan amanah. Yaitu dalam kemampuan administratif, mampu mengelola pemerintahan atau organisasi dengan efektif. Dalam kepekaan spiritual, memiliki kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah dari Allah untuk kesejahteraan umat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elsa. Saya mau jelaskan untuk fungsi-fungsi kepemimpinan. Ada instruksi, partisipatif, konsultasi, delegasi, dan pengendalian. Instruksi memberikan arahan dan perintah agar pekerjaan berjalan sesuai rencana. Untuk partisipatif, mengajak anggota berperan aktif dalam kegiatan organisasi. Untuk konsultasi, memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Delegasi melimpahkan wewenang untuk meningkatkan tanggung jawab bawahan. Dan yang terakhir, pengendalian, mengatur dan memastikan
aktivitas organisasi sesuai dengan tujuan. Maksud dari slide ini, pertama, instruksi, yaitu memberikan arahan dan perintah agar pekerjaan bisa berjalan sesuai rencana. Lalu yang kedua, konsultasi, yaitu memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Ketiga, fungsi partisipatif, di mana pemimpin mengajak anggota agar berperan dalam kegiatan organisasi. Lalu keempat, fungsi delegasi, yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada bawahan supaya mereka bisa belajar mandiri. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian, yaitu memastikan semua aktivitas organisasi tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu di slide 2 ada peran dan tujuan kepemimpinan. Selanjutnya, pada slide ini dia membahas tentang peran dan tujuan kepemimpinan. Seorang pemimpin berperan penting dalam manajemen, yaitu memberikan inspirasi dan motivasi kepada anggota, pemimpin juga harus menjadi teladan dalam perilaku, sifat, dan memanajemen waktu. Lalu pemimpin juga berperan sangat penting dalam menentukan struktur dan pola komunikasi organisasi, serta dia menyampaikan visi dan arah tujuan agar berjalan secara lancar dengan jelas menuju kepada anggota. Tujuan dari kepemimpinan itu sendiri adalah memberikan arah dan inspirasi, mengelola perubahan tim, dan menghadapi tantangan, mengembangkan kemampuan tim melalui pelatihan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas kerja. Perspektif syariah. Pengertiannya, resiko manajerial adalah kemungkinan kegagalan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas manajemen yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Langkah penanganannya antara lain, sebelum resiko terjadi, organisasi perlu meningkatkan efisiensi, membangun kepercayaan, dan mengantisipasi tanggung jawab eksternal. Sedangkan setelah resiko terjadi, perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan agar kesalahan tidak terulang kembali. Tujuan manajemen resiko ini adalah mengurangi atau meminimalisir kerugian finansial dan operasional, meningkatkan efisiensi organisasi, serta mencegah kegagalan proyek melalui identifikasi resiko sejak awal. Terus yang terakhir yaitu prinsip-prinsip syariah dalam keputusan manajemen. Yang pertama yaitu menjunjung keadilan al-adl, setiap keputusan harus adil dan tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, menjaga kemaslahatan, memilih opsi yang memberi manfaat terbesar bagi umat. Yang ketiga, menghindari unsur haram dan gharar, menolak keputusan yang mengandung ketidakjelasan, kecurangan atau riba. Yang keempat yaitu musyawarah, melibatkan pihak terkait agar hasil keputusan objektif dan transparan. Yang kelima yaitu tanggung jawab moral dan spiritual, keputusan diambil dengan niat tulus demi ridha Allah. Karakteristik pemimpin dalam Islam, yang pertama yaitu keadilan. Pemimpin wajib menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu kecerdasan, yaitu menghindari hidup mewah. Kesederhanaan, yaitu menghindari hidup mewah, fokus pada kesejahteraan umat. Yang ketiga, kepedulian terhadap umat, yaitu menjamin kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu ketakwaan, hubungan yang kuat dengan Allah, membimbing pemimpin dalam setiap keputusan. Teori-teori kepemimpinan, yang pertama yaitu teori sifat. Pemimpin memiliki sifat bawaan seperti percaya diri, kecerdasan, integritas, dan karisma. Yang kedua yaitu tokoh perilaku. Kepemimpinan ditentukan oleh tindakan nyata pemimpin. Yang ketiga yaitu teori transformasional. Pemimpin menginspirasi, memotivasi, dan membangun komitmen untuk perubahan menuju kebaikan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kita. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kita. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.